Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Garosanti dengan NIM 21612194 dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang berkenaan tentang perbedaan pemahaman umat Islam, yaitu tentang moderat, puritan, dan juga liberal. Umat Islam dalam memahami ajaran agamanya memang menunjukkan keberagaman, termasuk dalam hal moderat, puritan, dan juga liberal. Perbedaan ini muncul dari berbagai faktor meskipun sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Berikut penjelasan tentang moderat, puritan, dan juga liberal. Yang pertama, moderat. Pemahaman kelompok moderat umumnya menganut pemahaman Islam yang tengah dan seimbang. Mereka menghargai teks suci dan tradisi, namun juga terbuka terhadap interpretasi yang kontekstual dan juga fleksibel. Kelompok ini meyakini bahwa Islam dapat diinterpretasikan dengan cara yang sesuai dengan zaman dan kebutuhan umat manusia. Turunannya, kelompok moderat melahirkan berbagai aliran pemikiran seperti Islam Madani yang menekankan pada pembangunan masyarakat madani yang adil dan sejahtera, dan Islam Rahmatan lil Alamin yang menekankan pada Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam. Alasan dari terciptanya kelompok moderat ini adalah kelompok moderat memilih pemahaman ini karena mereka mencari keseimbangan antara teks suci dan realitas kontemporer. Mereka menghargai keragaman pendapat dan inklusivitas dan percaya bahwa Islam dapat memberikan solusi yang relevan untuk berbagai permasalahan modern. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah tentang puritan. Pemahaman dari kelompok ini umumnya menganut pemahaman Islam yang ketat dan kaku. Mereka menekankan pada literalitas teks suci dan mengikuti tradisi secara ketat. Kelompok ini meyakini bahwa Islam harus diamalkan dengan cara yang murni dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Turunan dari kelompok ini, kelompok Puritan melahirkan berbagai aliran pemikiran seperti Salafisme yang menekankan pada kembali kepada ajaran agama Islam pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga Wahabisme yang menekankan pada pemurnian Islam dari bid'ah. Kemudian alasan dari terciptanya kelompok ini adalah kelompok Puritan memilih pemahaman ini karena mereka ingin menjaga kemurnian Islam dari pengaruh luar dan bid'ah. Mereka menekankan kesederhanaan dan penolakan terhadap hal-hal yang dianggap berlebihan dan liberal. Pemahaman kelompok liberal umumnya menganut pemahaman Islam yang luas dan terbuka. Penjelasan selanjutnya adalah tentang Islam liberal. Pemahaman kelompok liberal umumnya menganut pemahaman Islam yang luas dan terbuka. Mereka menekankan pada nilai-nilai universal dan interpretasi kontekstual. Kelompok ini meyakini bahwa Islam dapat diinterpretasikan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai modern dan kemanusiaan. Kelompok liberal melahirkan berbagai aliran pemikiran seperti Islam progresif yang menekankan pada kemajuan dan modernisasi dalam pemikiran Islam dan Islam feminis yang menekankan pada kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan. Alasan kelompok liberal memilih pemahaman ini karena mereka ingin menyesuaikan Islam dengan nilai-nilai modern dan kemanusiaan. Mereka memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender dan percaya bahwa Islam dapat memberikan solusi yang progresif untuk berbagai permasalahan modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara aliran yaitu adalah yang pertama, metode interpretasi. Cara memahami teks suci, Al-Quran, dan Al-Hadis dapat berbeda-beda. Interpretasi literal, kontekstual, dan historis menghasilkan pemahaman yang beragam. Kemudian yang kedua adalah tradisi dan budaya. Latar belakang budaya dan tradisi lokal dapat memengaruhi cara umat Islam dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Pengalaman pribadi, pengalaman hidup dan interaksi sosial individu dapat membentuk pemahamannya tentang Islam. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan agama dapat memengaruhi cara seseorang memahami teks suci dalam tradisi Islam. Kemudian selanjutnya adalah politik dan konteks sosial. Faktor politik dan konteks sosial di mana umat Islam hidup dapat memengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan mereka.
dampak dari perbedaan pemahaman. Yang pertama adalah dalam aspek praktik keagamaan. Seperti kelompok moderat, puritan, dan liberal mungkin memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan juga zakat. Kemudian yang kedua adalah pandangan sosial politik. Kelompok moderat, puritan, dan juga liberal mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang isu-isu sosial politik seperti peran perempuan, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Yang selanjutnya adalah aspek hubungan antar umat beragama. Kelompok moderat, puritan, dan juga liberal mungkin memiliki cara yang berbeda dalam berhubungan dengan pemeluk agama lain. Penting untuk dicatat, yang pertama adalah perbedaan pemahaman ini tidak selalu terkotak-kotak. Banyak yang memiliki pemahaman yang memadukan elemen dari berbagai kategori. Perbedaan ini tidak harus mengarah pada perpecahan, dialog, dan saling menghormati antar kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.